Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hayu Kita Hijrah, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Ayo, siapa di antara teman-teman yang dulu waktu sekolah suka dikasih tugas untuk ngisi jurnal Ramadan? Waktu zaman sekolah, aku rajin banget loh ngisi jurnal Ramadan. Tapi pas awal-awal aja, dari pertengahan sampai akhir keburu dateng deh rasa malesnya. Akhirnya jurnalnya diisi asal-asalan, yang penting dikumpulin. Sekarang setelah nggak sekolah, rasanya kangen deh ngisi jurnal Ramadan. Lalu kepikiran deh, kenapa nggak buat sendiri aja? Nah, di video ini aku mau sharing gimana cara aku bikin jurnal Ramadan sendiri. Ini tuh terinspirasi dari channel YouTube Jana Harahak. Dia buat jurnal untuk Ramadan tahun lalu, dan menurutku bagus banget, simple dan gampang banget buatnya. Teman-teman boleh kunjungi channelnya untuk kasih dia support ya, linknya ada di description box. Hayu kita hijrah. Sebelumnya, aku mau siapin dulu notebooknya. Di sini aku pakai notebook yang ukuran A5. Ini tuh sebenarnya notebooknya baru, tapi udah lama banget aku belinya. Dulu aku beli waktu masih di Filipina. Harganya 219 peso atau sekitar 70.000 rupiah. Ini tuh isinya kertasnya yang dot, yang ada titik-titiknya gitu. Jadi gampang banget buat dibuat desain atau digambar sendiri. Aku tuh setiap bulannya emang suka bikin jurnal sendiri kan, jadi desain sendiri gitu jurnalnya. Nah tadinya untuk bulan Ramadan tuh aku mau satuin sama jurnal yang bulan April. Tapi masalahnya Ramadan tahun ini tuh kan dimulainya dari bulan April sampai Mei. Jadi nanti bulan Mei aku tuh harus bikin lagi gitu. Nah jadinya aku memutuskan untuk bikin jurnal tersendiri khusus untuk bulan Ramadan. Selain notebook, aku juga siapin perlengkapan lainnya yang pastinya akan jadi perlengkapan pendukung untuk bikin jurnal ini. Yang pertama adalah penggaris, lalu aku juga siapin pensil dan penghapus untuk mendesain. Lalu aku pakai 2 pulpen gel dari Muji. Selain itu ada juga spidol atau marker dari Expo dan juga Snowman. Lalu aku juga pakai dual brush pen dari Joico. Aku pakai 2 warna, warna kuning dan warna merah. Warna kuningnya ada 2 gradasi gitu. Lalu aku juga pakai pulpen gel warna putih. Oke, jadi kita mulai dari halaman depan. Halaman depan ini aku buat cover. Covernya aku bikin pakai 2 halaman. Dan di sini aku tulisin tulisan Ramadan dengan spidol warna hitam. Lalu di atasnya aku tulis angka 2021 untuk menandakan bahwa ini tuh Ramadan tahun 2021. Dan di bawahnya di sebelah kanan aku tulis 1442 Hijriah. Jadi aku di sini mau menandakan aja bahwa tahun Masehinya tahun 2021 dan tahun Hijriahnya tahun 1442. Untuk dekorasinya, aku buat simbol-simbol yang simple banget kayak misalnya lingkaran, segitiga, persegi, dan juga gambar bulan dan bintang. Di sini simple banget perpaduan antara warna hitam dan warna kuning. Aku sengaja buat yang sesimpel mungkin supaya dia mudah aja dibikinnya. Jadi ini untuk cover page-nya. Untuk selanjutnya, ini adalah bagian monthly plan. Jadi ini halaman rencana bulanan. Di sini aku bikin kalender full 1 bulan, tapi kalendernya kalender berdasarkan bulan Ramadan. Jadi aku bikin kotak-kotak kalender dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Tapi kan kita tahu kalau tahun ini tuh bulan Ramadannya dimulai dari pertengahan bulan April dan diakhiri di pertengahan bulan Mei. Jadi kalau misalnya mau bikin kalender Masehi, itu kita butuhnya 2 bulan gitu kan. Nah, jadinya aku bikinnya berdasarkan kalender Ramadannya, kalender bulan Hijriahnya. Dan di sini aku tandain tanggal bulan Ramadannya itu pakai warna kuning dan tulisannya warna hitam. Dan untuk kalender Masehinya aku bikin lingkaran warna hitam dan tanggal-tanggalnya aku tulis dengan warna putih. Jadinya nggak bingung gitu tanggal 1 Ramadan itu tanggal Masehinya tuh tanggal berapa gitu. Kayak misalnya di sini tanggal 1 Ramadannya aku tulis tanggal 13 April gitu. Terus dilanjutkan sampai ke akhir Ramadan yaitu di tanggal 12 Mei. Lalu di bawahnya karena masih ada space, jadi aku gambarin lagi tulisan Ramadan. Dan fontnya atau jenis hurufnya kira-kira sama dengan huruf yang di cover.
Lalu untuk di bagian sebelah kirinya, di sini aku tulisin jadwal imsakiyah. Jadi di sini aku tulis nama harinya, hari pertama, hari kedua, dan selanjutnya. Lalu jadwal imsak dan juga jadwal buka puasa. Di sini juga nanti aku bisa tandain kayak misalnya hari pertama udah selesai nih, aku bisa tandain misalnya diwarnain atau ditandain checklist kayak gitu. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya yang ini ada goals. Jadi di halaman ini aku nulisin target aku di bulan Ramadan tahun ini. Misalnya yang pertama targetnya adalah one juz one day. Jadi targetnya satu hari aku pengen bisa baca 1 juz Al-Quran gitu. Lalu di sini ada plannya juga, jadi rencananya. Jadi target kita apa? Rencananya gimana untuk mencapai target ini. Nah, untuk target one juz one day ini rencananya aku akan membaca Al-Quran setiap setelah sholat wajib. Dan ya di waktu senggang gitu. Pokoknya satu hari itu harus habis 1 juz. Lalu yang kedua targetnya adalah menghafal arti Asmaul Husna. Jadi selama ini aku cuma tahu aja nama-nama Asmaul Husna tanpa tahu semuanya. Paling cuma beberapa aja yang aku udah tahu gitu, tapi yang lainnya masih belum tahu gitu. Makanya di Ramadan tahun ini aku menargetkan untuk menghafal nama-nama Asmaul Husna dan juga artinya. Cara untuk mencapai target ini yaitu dengan membuat kartu untuk hafalan gitu. Kalau kalian pengen tahu nanti aku buatin cara menghafalnya kayak gimana. Lalu target yang ketiga yaitu sholat sunat rawatib. Jadi selama ini aku tuh kayak masih bolong-bolong gitu untuk melakukan sholat rawatib gitu. Jadi ya yang penting sholat wajibnya aja deh dulu gitu. Nah untuk di bulan Ramadan tahun ini aku menargetkan untuk sholat sunat rawatib setiap sehabis dan sebelum sholat wajib. Nah itu untuk target-targetnya, mungkin nanti bisa ditambahin target-target yang lain, di sini masih ada space, tapi untuk sementara itu dulu aja targetnya. Lalu untuk halaman berikutnya, ini adalah halaman favorit aku setiap aku bikin bullet journal, yaitu mood tracker. Jadi mood tracker ini fungsinya adalah untuk menandai mood kita setiap harinya seperti apa. Nah untuk mood tracker ini di sini aku bikin tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Lalu di bawahnya ada indikasi atau kata kunci gitu. Jadi lingkaran untuk happy, terus persegi untuk sad, terus tanda gelombang ini untuk stressed, lalu spiral ini untuk biasa-biasa aja gitu, lalu segitiga untuk tired. Jadi nanti setiap harinya itu aku bakalan gambarin simbol-simbol ini di tanggal-tanggal ini sesuai dengan kondisi mood aku hari itu. Misalnya tanggal pertama hari pertama Ramadan nih aku happy, nah nanti di sini di bawahnya aku gambarin lingkaran. Lalu misalnya hari kedua aku stres nih, nah nanti aku gambarin tanda yang gelombang ini, dan seterusnya sampai nanti terakhir tanggal 30. Biasanya untuk mood tracker ini aku suka main-main sama warna, tapi untuk di bulan Ramadan ini aku khusus pakai simbol-simbol seperti ini supaya kesannya simple aja gitu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya adalah habit tracker. Jadi di sini adalah kebiasaan-kebiasaan yang pengen kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ini biasanya kebiasaan-kebiasaan yang kita tuh masih sulit untuk melakukannya. Jadi kita kan setiap hari punya kebiasaan-kebiasaan nih, misalnya mandi, makan siang, atau sarapan, makan malam gitu. Nah itu kan kebiasaan-kebiasaan yang sangat umum gitu, maksudnya kita kayaknya nggak mungkin lupa gitu untuk melakukan hal itu. Nah untuk di habit tracker ini tuh khusus untuk kebiasaan-kebiasaan yang kita tuh kayak masih suka lupa, atau misalnya males-malesan untuk mengerjakannya, atau mungkin kadang nggak ada waktu gitu untuk mengerjakannya. Di sini aku tulis beberapa habits atau kebiasaan yang ya kadang-kadang aku masih lupa gitu untuk mengerjakannya, atau kadang malas. Nah, jadi dengan adanya tracker ini, kebiasaan-kebiasaan itu bisa di-track, bisa dilihat, dan menurut aku ini tuh sangat menyenangkan untuk nge-track kebiasaan-kebiasaan baik kita dengan cara yang seperti ini. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu books. Jadi rencananya di bulan Ramadan ini aku ingin menargetkan selesai membaca beberapa buku. Di sini aku targetin selesai baca 3 buku. Jadi di sini, di atas ini nanti aku tulisin judul bukunya. Kayak misalnya yang ini aku tulisin How Inspiring Us by Dewi Nur Aisyah. Jadi ini adalah buku yang pengen aku baca di bulan Ramadan dan aku targetin bisa tamat bacanya. Dan nanti di bawahnya aku akan tulis reviewnya seperti apa. Terus di sini aku targetinnya selesai baca 3 buku dalam 1 bulan Ramadan ini. Dan untuk 2 buku lainnya aku masih belum yakin. Aku ada banyak stok buku yang belum dibaca. Dan nanti aku bakalan pilih-pilih dulu buku mana yang kira-kira bakalan aku baca di bulan suci Ramadan ini. Kalau yang satu ini udah pasti karena aku sebenarnya udah mulai dari sebelum bulan Ramadan. Jadi aku mau lanjutin dan nanti setelah buku ini tamat dibaca, baru lanjut ke buku-buku yang lainnya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau, aku bisa review bukunya seperti apa.
siapa tahu nanti teman-teman tertarik juga untuk baca. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya adalah halaman Quran. Jadi seperti yang tadi aku jelasin bahwa target aku di bulan Ramadan ini salah satunya adalah one juz one day. Jadi satu hari baca satu juz. Dan di sini halaman ini tuh adalah trackernya. Jadi di sini aku tulis 30 juz dari juz pertama sampai juz 30 dan di sini aku tulisin surat-suratnya. Jadi misalnya di sini juz pertama itu surat Al-Fatihah ayat 1 sampai surat Al-Baqarah ayat 141. Lalu juz 2-nya, juz 3-nya semuanya aku tulis surat-suratnya. Jadi nanti satu hari aku misalnya selesai nih tamat baca satu juz. Nah, nanti si kotak ini aku tandain. Lalu hari berikutnya aku selesai lagi, aku tamat lagi baca juz yang kedua, nanti aku tandain dan seterusnya sampai nanti akhir bulan Ramadan selesai. Jadi seperti itu. Nah, lalu kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini tuh sesuai sama target aku yang lainnya juga, yaitu menghafal nama-nama Asmaul Husna gitu. Nah, caranya adalah membuat kartu hafalan. Nanti aku bikin di video yang terpisah ya. Jadi ini adalah untuk trackernya. Nanti setelah misalnya targetnya satu hari aku hafalin 10 nama misalnya, 10 nama dan artinya gitu. Nah, nanti di sini bakalan aku tandain si 10 nama yang sudah aku hafal gitu. Dan ya kayaknya seru aja gitu kalau misalnya nanti udah mulai hafalin, terus kita lihat ke sini, akhirnya kita baca misalnya di sini Ar-Rahman, oh Ar-Rahman itu artinya apa gitu, terus Ar-Rahim, oh Ar-Rahim artinya apa gitu, dan seterusnya nanti sampai ke 99 nama itu berhasil aku hafal gitu. Jadi di sini tuh kayak semacam trackernya aja. Lalu yang selanjutnya ini tuh bagian terakhir yaitu daily tracker. Jadi di sini aku tulisin dari mulai hari pertama sampai hari ke-30. Ini aku tulisin semuanya. Jadi ini tuh kayak semacam catatan harian gitu. Misalnya hari pertama puasa ada pesan apa bisa ditulis di sini, atau mau curhat gitu boleh juga ditulis di sini. Dan di sini ada kotak-kotak sebanyak 9 kali 3. Ini tuh adalah prayer tracker. Jadi ini tuh buat nge-track ibadah sholat aku. Di sini ada 9 kotak. 9 kotak ini untuk sholat subuh, sholat duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, dan sholat tahajud. Jadi sholat-sholat tersebut aku tracker di sini. Kalau misalnya untuk sholat wajib ya pastinya harus dilakukan gitu. Nah di sini nanti bakalan ditandain gitu. Terus untuk sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, dan sholat tahajud juga aku tulis di bagian atas, dan untuk di bagian bawahnya ini adalah untuk sholat rawatibnya. Dan ini tuh sesuai kayak target aku tadi yang satu lagi, yaitu pengen bisa rutin melakukan sholat sunat rawatib. Jadi di sini aku trackernya di bagian sini gitu. Ini tuh untuk nge-track target tersebut gitu. Jadi di sini misalnya untuk sholat sebelum sholat wajib, dan di bawahnya untuk setelah sholat wajib gitu. Jadi nanti kalau misalnya aku melaksanakan sholatnya, di sini kotak-kotaknya akan aku warnai warna kuning gitu. Lalu untuk di bawahnya di sini juga ada kotak gitu. Dan kotak ini aku bikin khusus untuk mencatat makanan-makanan apa yang aku makan selama berbuka puasa dan juga sahur. Jadi di bulan puasa tahun ini rencananya aku tuh pengen memulai pola hidup sehat. Jadi aku di sini mau nge-track makanan-makanan apa aja yang aku konsumsi selama bulan puasa. Nah, jadi kira-kira seperti itu daily plan-nya atau daily spread-nya. Dan di halaman terakhir setelah selesai 30 hari, di sini ada sedikit bagian untuk merefleksikan diri. Jadi nanti setelah selesai bulan puasanya, aku di sini akan mereview lagi perubahan-perubahan apa yang telah aku capai, terus target-targetnya apakah tercapai apa enggak, yang tercapai apa, yang belum tercapai apa, dan target untuk bulan puasa tahun depan apa gitu. Nah nanti aku bakalan tulis di bagian sini. Nah itu dia teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen bikin yang sama seperti yang aku bikin, boleh banget. Atau misalnya kalian bisa bikin yang lebih detail sesuai dengan target Ramadan kalian masing-masing, boleh banget. Dan kalian juga boleh share dengan tag Instagram Hayu Kita Hijrah. Nanti aku pengen lihat hasilnya seperti apa. Sekian, terima kasih banyak udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.